Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan, dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan beasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi, dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silakan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silakan. Ya, prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah, isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian Kementerian Kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik. Jangan tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya, yang urgen dan yang penting, supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Terima kasih. Masih ada kasih. waktu Bapak? Cukup? Ingin dimanfaatkan? Kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit. Baik, saya kira Pak Anies, saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas bahwa kita kekurangan 140.000 dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya 1 orang. Jadi dia kewalahan, dia harus melayani 3 kabupaten. Jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu menurut kami ya, kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor ke Indonesia. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Tentu. Bapak 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bicara aspek kuratif ada 2. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi kita harus memikirkan dua-duanya Pak. Soft infrastructure, manusianya, hard infrastructure, dan jangan lupa itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat.
Tidak, karena itulah promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati tapi juga mencegah. Demikian. Baik, Ya. terima kasih Bapak. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi, tapi silakan beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi tanya jawab 3 calon presiden ini.